Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Selamat pagi, Bu. Semangat. Semangat. Nggih. Perkenalkan, ulun Milhan ya, orang asli Benua. Itu ada kawan sekelas, kawan sekolah. Ini ya, ini gambar ibu hamil. Taulah penyebab hamil kira-kira. Bedanya, persamaan sakit gigi lawan hamil ini apa? Mungkin bujur satu ya. Sama-sama bangkak tuh bibi. Yang kedua, sama-sama telat mencabut. Yalah. Sama-sama telat mencabut. Nah, bagaimana caranya supaya walaupun terlambat mencabut kada hamil? Itulah ini yang kita bahas hari ini. Sudah BKB ya. Lalu ada seorang ibu hamil datang ke sudah BKB aja. Kenapa jadi hamil lagi? Komplain lawan dokternya, lawan bidannya komplain. Kenapa ulun hamil? Oh, sekalinya diselidik punya selidik minum pil KB ini hanya sampai pil KB sebulan, hanya sampai tenggorokan ya. Selawar sudah lepas semuanya ya. Nah, nyata ya hamil pulang, minumnya terlambat, telat. Nah, yang kita bahas pada hari ini adalah metode kontrasepsi yang kadang alih minum lagi, kadang alih suntik tiap bulan dan sebagainya ya. Nah, ini peningkatan risiko selama hamil dan persalinan. Ini yang sudah disinggung Ibu Bupati, singgung oleh Kepala Dinas KB tadi, pengendalian penuntutan keluarga bencana. Di antaranya adalah hamil terlalu muda dan terlalu tua. Hamil terlalu muda kurang dari 18 dan lebih dari 35 terlalu tua ya. Jadi sebaiknya memang tidak hamil di bawah 18 tahun dan tidak hamil di atas 35. Dan kalau misalnya ternyata sudah terlanjur hamil, ya ini mau kada mau ya harus sering kontrol ya. Yang kedua, jarak kehamilan kurang dari 2 tahun ya, terlalu dekat. Kemudian hamil lagi sebelum 3 bulan pasca keguguran. Nah, jadi habis keguguran tuh jangan langsung hamil, istirahat paling kada sebaiknya 6 bulan ya. Kemudian terlalu banyak anak. Nah, ini terlalu rancak tadi. Hanya melahirkan sebab itu hamil pulang, masih menyusui, hamil pulang, masya Allah, subur benar. Ini juga berisiko ya, kalau ada punya penyakit asma, jantung, diabetes dan hipertensi, darah tinggi pada kehamilan juga jangan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kurangnya akses penolong persalinan dan sarana kesehatan. Ya, jadi kalau hamil memang kita harus dekat dengan sarana kesehatan, harus dengan sarana penolong, juga dengan bidan, minimal bidan. Ya. Jadi jangan jauh ya. Di Margasari itu masih kawin dulu biasanya kan bidan itu kan bibinian. Nah, di daerah CLO tuh ada bidan bilak namanya, bidan lakian. Jadi singkatannya bilak. Bidan lakian. Nah, tebulik. Nah, apa itu kontrasepsi? Adalah untuk mencegah kehamilan ya, kontrasepsi. Kemudian keluarga berencana, ini penting ya, merencanakan untuk jangan sampai
hamil yang tidak diinginkan, hamil sebelum jangan terlalu dekat, jangan terlalu banyak, tadi itu perlu keluarga berencana, penting. Kemudian juga ada yang disebut dengan unmet need ya. Unmet need ini artinya ibu-ibu pasangan usia subur itu pengen BKB, tapi dia tidak tahu caranya, mungkin karena ketidaktahuan, ataupun dia tidak punya akses, ataupun dia tidak mampu untuk dia ber-KB. Contoh, misalnya anak BKB tadi kada tahu cara jenis-jenis kontrasepsi yang mau dipilih, sehingga karena bingung banyakkan kontrasepsi, ada pil, ada suntik, bingungnya mencari tahu informasi koler juga, akhirnya kada anak KB, akhirnya BKB yang model ini tadi, yang coitus interruptus, akhirnya terlambat mencabut tadi, akhirnya sama kayak sakit gigi tadi, nambah lubang ada dicabut sakit gigi ya. Akhirnya hamil lagi, terlambat mencabut. Kemudian orang-orang yang mungkin tidak mampu, unmet need, jadi tidak punya kemampuan untuk, padahal kan kalau dia sekarang BPJS itu kalau dia memang belum mendaftar pribadi nggak punya, kan pemerintah ada, daftarkan di RT, daftarkan di mana, di pembakal supaya di BPJS, jadi kada takutan misalnya kalau kada ada dana. Kemudian BKKBN juga ada KB, alat-alat KB dan sebagainya yang gratis. Nah, ini ya kontrasepsi, bahwa di dunia ini ada 1,9 miliar wanita usia reproduktif ya, 15 sampai 49 tahun. Kemudian 1,1 miliar ya BKB. 842 juta menggunakan metode kontrasepsi. Ini macam-macam, ada yang kontrasepsi azal tadi, kontrasepsi, kemudian metode kalender macam-macam. Kemudian dan 270 juta yang unmet need tadi, yang kadang dia hanya BKB tapi tidak tahu cara ber-KB yang benar, ataupun yang misalnya habis keguguran, mestinya BKB, jangan hamil dulu kan, dia tidak ber-KB karena ketidaktahuan, mungkin ketidakmampuan dan sebagainya. Ini keuntungan ber-KB ini ya, adalah mencegah angka kesakitan ibu dan angka kematian. Kemudian mengurangi keguguran yang tidak aman ya. Kemudian mengurangi kematian bayi dan anak. Yang kedua mencegah HIV/AIDS. Kemudian juga untuk supaya pendidikan anak juga bisa lebih terperhatikan. Kemudian mencegah kehamilan muda ini, kehamilan terlalu dini, kehamilan anak ya, adolescent ini. Berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan untuk kehidupan anak ibu-ibu yang lebih baik. Ini ya, kematian ibu merupakan ketidaksetaraan yang besar ya, artinya suatu hal yang semestinya tidak terjadi. Akibat kematian ibu ini adalah kematian diakibatkan oleh kehamilan, persalinan dan nifas. Itu mestinya tidak perlu terjadi. Itu terjadi biasanya karena keterlambatan, banyak keterlambatan membawa ke sarana kesehatan, terlambat mengetahui ini berisiko tinggi kehamilan, keterlambatan membawa sarana kesehatan dan sebagainya. Pelanggaran hak asasi dan kegagalan pembangunan ya. Jadi bagi angka kematian ibunya itu, daerah yang banyak angka kematiannya dianggap daerah yang tidak beres. Kemudian masalah kesehatan ibu dapat dicegah selama pemerintah memperhatikan dan memproteskan kesehatan ibu ya. Nih, reproduksi sehat berkaitan dengan sikap dan perilaku tanggung jawab alat reproduksi dan fungsi-fungsinya ya, termasuk kehamilan yang, nah mohon maaf ini gambarnya
vulgar tapi ya gambar untuk reproduksi ya. Ini yang kalau BKB-nya lakian itu nanti yang dipotong di sini, di saluran sperma. Sperma dibentuk di sini, ya. Jadi kalau lakian BKB ini dipotong sini. Ketika dia kumpul dengan istri, tetap ada cairan yang keluar waktu ejakulasi, waktu orgasme itu, tetapi dia tidak mengandung sel spermatozoa yang bisa membuahi perempuan, ya, dan tidak mengganggu fungsi laki-laki ya. Artinya kalau Bang jadi impoten tidak, ya. Ini ya untuk perempuan. Ini kelamin ini mohon maaf, orang hubungan suami istri pun ada dilajarikan tahu ajanya. Mohon maaf, yang buta pun bisa hamil loh. Jadi artinya pada belajaran udah ini udah beberapa jam ingin masuk. Nah ini tadi ya, ini mungkin yang kada terlalu banyak karena kita lebih banyak ke MKJP ya. Nanti bisa kalau ada yang tidak jelas di pertanyaan. Ini kontrasepsi yang suntikan, kemudian dalam rahim. Yang ini tobektomi, ini yang. Nah, jangka panjang adalah metode kontrasepsi yang digunakan untuk tidak terjadinya pertemuan sel telur sperma, masa efektifnya lebih lama. Ya. Jadi seorang wanita kalau dia sudah haid, ya, bisa saja hamil gitu ya. Maksudnya kalau dia ada hubungan, walaupun dia misalnya usia, kalau dia sudah haid bisa hamil. Semudah apapun dia kalau sudah haid bisa hamil. Kemudian juga menopause. Kemudian persalinan pertama dan kedua paling rendah. Nah, jarak itu yang paling baik adalah 2 sampai 4 tahun. Nah, fase yang bagus itu menjarangkan kehamilan adalah antara 20 sampai 35 tahun. Kalau kurang dari 20 ini kurang, reproduksinya kurang bagus. Dan pengalaman saya sebagai dokter kandungan ya, kehamilan di bawah 20 tahun ini banyak bermasalah. Ada darah tinggi, eklamsia kejang itu, perdarahan, kemudian keguguran, banyak sekali masalahnya kalau hamil di bawah 20. Di bawah 18 ya terutama, karena yang bagus tuh di atas 18, yang lebih baik lagi di atas 20. Kemudian kalau sudah 35 tahun, Assalamualaikum Pak Bupati, selamat datang. Pak Bupati. Kalau di atas 35 ini berisiko terjadi perdarahan terutama ya. Jadi berisiko sekali terjadinya perdarahan pada usia 35. Yang paling aman ya, walaupun tetap ada risiko, antara 20 dan 35 tahun. Nah, apa aja alat kontrasepsi jangka panjang? Antara lain adalah implan, kemudian AKDR, IUD, bahannya nyambet spiral karena bentuknya beliuk-liuk gitu, tapi sama saja intinya ya. AKDR itu alat kontrasepsi dalam rahim, IUD, spiral, macam-macam sambetannya itu. Kemudian MOP ini yang tadi yang saya jelaskan tadi, yang dipotong tadi, yang pas saluran sperma. Kemudian MOW ini saluran telur. Bahasa anunya steril ya, bahasa nama lainnya, atau MOW atau steril sama, bahasa steril aja. Nah, implan tadi adalah kontrasepsi yang menggunakan hormon ditanam di bawah kulit. Nah, ini yang jarang bekerja di lengan yang kiri misalnya, sangat efektif untuk mencegah kehamilan ya. Ini ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun ya. Nanti ada dia. Tapi rata-rata 5 tahun. Tapi ada juga yang 3 tahun. Ada yang 6 batang, ada yang 1 batang aja, tapi ada yang 2 batang sini. Cuma kekurangannya ini kadang
Ya memasangnya kan bisa sakit memang kalau, tapi dibius biasanya. Para bidan biasanya diajari. Kemudian melepasnya juga dibius. Nah ini ya, dimasukkan ini pakai trokar. Yang dimasukkan ini di bawah kulit ini. Keuntungannya, efektivitas tinggi, tidak mengganggu air susu, mengurangi nyeri haid, perlindungan jangka panjang, mengurangi jumlah darah haid, mengurangi anemia, bebas pengaruh estrogen. Artinya kemungkinan balamaknya kecil kalau implan. Kemungkinan balamaknya kecil dibanding yang suntik. Ya. Kemudian pengaruh estrogen itu juga kemungkinan yang menyebabkan bintik-bintik hitam di wajah dan sebagainya berkurang ya. Nah ini bisa kekurangannya ya, bisa gangguan haid. Jadi artinya gangguan perdarahan, bisa haid tidak teratur. Yang kedua, harus orang yang terlatih masang ini, jadi tidak bisa sembarangan. Kemudian juga kadang bisa hilang, yang di tangan ini bisa, maksudnya bisa lepas, kadang ketemu lagi yang melepas, tapi itu sebenarnya tidak masalah. Gitu. Sebenarnya tidak masalah ya, kalaupun tidak ketemu. Kemudian efektivitas berkurang pada TB dan epilepsi. Kemudian yang AKDR tadi ini namanya spiral IUD sama ya, dipasang di dalam rahim. Ini lebih gampang masangnya, lebih gampang. Jadi 3 minimal anak untuk bisa steril ya. Kemudian untuk wanita, nah ini tidak boleh kalau dia belum pasti ya. Ini harus benar-benar. Ini nomor 1 persetujuan. Harus ada persetujuan laki ini. Jadi ini belum persetujuan laki ini, jangan diumui gue. Ini protesnya salah satunya. Kalau ada bininya ini datang sampai steril ya. Kalau misalnya ada cara di buat KB mau steril gue, buat biar pertolongan atau ibu pegangan, jangan sampai salah satu kakinya belum ada persetujuan dia gue apa dong? Itu kakinya. Karena namanya tidak begini orang harus bisa apa lagi ya. Nah, ini benar ya. Dalam kesehatan, bagaimana lagi kesehatan jangan harus dua-duanya intinya. Karena kalau salah satu bisa menimbulkan konflik, bisa menimbulkan kebutuhan. Nama ini ya, pada laki-laki berdasar. Nah, efektivitasnya tinggi, aman tidak mengalami posisi hanya oleh dokter ya. Ya. Nah ini tambahannya. Yang paling bagus ya, kalau benda kehamilan ini ya, kalau yang di buku standar itu seperti ini pil yang sederhana, ya sederhana tadi yang azal itu putus ya, senggama terputus, suntikan penjarahan kehamilan bisa begini, jadi suntikan pil sederhana, kemudian steril bisa mau sudah misalnya 3 atau lebih. Kemudian tidak pas tidak lagi beberapa ya bisa dipilih. Tetapi saran saya, walaupun di buku standar ada usul istilah seperti ini, saran saya bagi pasangan yang belum punya anak, mungkin ibu-ibu ataupun nanti sudah punya anak, sudah pasangan sudah banyak yang nikah. Nanti kalau anak kita berisi di sana ataupun dari sekarang sama isu, jangan Pak KB sebelum punya anak. Pesan saya seperti itu. Jangan KB-nya yang mengandung hormon. Yang mengandung hormon itu apa? Pil, suntikan, implan, jangan. Karena itu susah makanya.
kembali keisi lagi. Tetapi kalau Anda sudah niat mau menikah, kalau anak kita sudah usia menikah dan niat menikah, ya sebaiknya jangan menunda hamilan, karena susah punya anak kalau sudah mulai. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang saya mungkin kita silakan kalau ada yang oke. Terima kasih kepada Dr. Ilhan atas pemaparan materi tentang metode kontrasepsi jangka panjang. Kita masuki acara sesi tanya jawab. Kepada ibu-ibu, kita batasi dulu pertanyaan untuk 3 penanya untuk sesi ini. Kepada ini bahasa bagian nanti 20 spesialis yang menyampaikan materinya. Nah, kalau ada yang ditanyakan silakan. Kami beri kesempatan 3 penanya. Silakan Om Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Fitri dari tim Program PKK Kabupaten Tabin. Dalam kesempatan ini saya ingin menanyakan yang pertama yaitu misalnya dalam kondisi kita sudah memasang IUI selama 10 tahun, terus kita tambah 5 tahun lagi, tapi kita menemui masa tampos. Apakah IUI itu kita cabut sebelum 5 tahun atau kita biarkan saja gitu. Nah, kemudian yang kedua, berkenaan dengan alat kontrasepsi jangka panjang ini, menurut dokter itu apa yang paling efektif yang tidak mengurangi hormon seks perempuan pada perempuan yang umumnya mereka bekerja sibuk kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, telaahan dari bidang hukum, mungkin dari bidang hukum Islam tentang sterilisasi pada perempuan itu, karena mungkin dalam hal ini bagi kita yang beragama Islam mungkin agak mungkin dari sananya kita memikirkan apakah dokter sudah mungkin ada istilahnya sebagai pegangan kita untuk melaksanakan sterilisasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Dok? Apakah diberi kesempatan pertanyaan yang lain Bu atau langsung dijawab? Satu lagi, dipersilakan kepada ibu-ibu. Sesi pertanyaan dibatasi 2 pertanyaan dulu. Ibu dipersilakan. Ada yang ditanyakan? Kebetulan nih, pas dokter spesialis kandungannya langsung. Ibu Selamat dari Bakin Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ini Pak, kalau misalnya dalam HB spiral itu melebihi jangka waktu, apakah terpengaruh terhadap usia tubuhnya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita ada 2 pertanyaan. Yang pertama pertanyaan dari Ibu Fitri dari PKK Kabupaten Pak tentang IUI menemui masa menopause. Kemudian kedua, FKJP yang paling efektif untuk hormon perempuan. Ya. Oh iya. Terganggu hormon seks. Kemudian hukum Islam steril wanita bukan ini. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu Kristi, Ibu Ketua Tim Program PKK Kecamatan Bakin Selatan tentang IUI
lebih spiral yang melewati dari batas yang sudah seharusnya. Terima kasih pertanyaannya, Bu Fitri ya, Bu. Jadi pertanyaan tiga pertanyaan gitu. Kalau IUD melewati masa menopause ya dilepas saja, jangan nggak ada pengaruh lagi. Tetapi ada namanya masa perimenopause. Perimenopause itu belum benar-benar menopause. Itu tetap bisa hamil. Jadi rata-rata usia menopause wanita itu adalah 52 tahun. Rata-rata ya. Rata-rata itu artinya kebanyakan. Jadi bisa kurang dari 50 tahun atau bisa lebih dari 50 tahun. Tapi rata-rata usia 52 tahun. Kalau dia sampai usia itu ada alat kontrasepsi ya dia anulah. Kalau dia sudah mulai tidak haid lagi, tunggu sampai setahun lah. Sudah setahun benar-benar bebas haid baru lepas. Yang kedua pertanyaannya, ada apa kontrasepsi yang efektif buat dengan mengurangi seksual wanita yang tidak mengganggu hormon sebenarnya. Yang tidak mengganggu hormon itu ya ini IUD. Atau yang 1 bulan, sekitar 1 bulan tidak terlalu mengganggu siklus hormon kita di tubuh, itu bisa. Ya. Tapi kalau yang lainnya sebenarnya sih tergantung kita ya. Kalau kita bisa membawa mood kita, suasana kita lebih bagus, nanti ada yang mengganggu. Memang kayak tadi kalau yang banyak banget juga mengganggu haid kita, bisa ada pendarahan di luar haid karena ada kesampingan. Kalau pas awalnya lagi hangat, pas berdarah bercak, mengganggu. Ini kan antara yang kaki. Kalau IUD tadi dia tidak mengganggu hormon, jadi tidak ada yang mengganggu apa-apa. Tadi ada benangnya tadi kan. Terus kemudian, yang bisa kalau dia kelamaan, ya bisa infeksi kalau melebihi batas yang seharusnya dilepas. Memang harus dilepas. Kalau sudah waktunya, kalau sudah dilepas lepas saja. Kemudian sterilisasi secara Islam. Memang ada perbedaan pendapat ya, ada yang mengatakan karena itu ada yang dipotong dari tubuh kita, itu ada yang mengatakan tidak. Tapi rata-rata penganut yang dalam Islam menganut hukum darurat. Jadi boleh juga baca YouTube-nya, mendengar YouTube-nya Ustaz Somad, boleh kan, yang lain-lain juga. Beliau berdasarkan benar-benar ini, jadi mayoritas membolehkan karena ada prinsip darurat itu. Karena kalau dia tidak diakui, takut hamil lagi, mendaratkan dia kalau bisa hamil dia bisa menyebabkan risiko tinggi dan kematian pada ibu. Termasuk juga dia tidak bisa memelihara anaknya dan sebagainya. Kemudian IUD lebih waktu ya, ya. Ya kalau dilepas itu bisa menyebabkan infeksi. Kalau kelamaan itu nanti yang baru, adalah lebih steril. Kalau mau udah tercampur dengan lebih jalan lahir dan lebih darah. Belum lagi kalau misalnya aktivitas sosial seksual suami istri yang tinggi kan juga bisa berinfeksi. Seperti itu. Silakan pada Bagaimana dengan Ibu Fitri dan Ibu Kristi atas jawaban dari Pak Dokter? Sudah cukup. Kemudian gimana melanjutkan pertanyaan? Kepada Ibu peserta, ada bapaknya juga di belakang, kalau mungkin ada yang pertanyaan nanti
jam 11. Bu, ada yang ditanyakan lagi, Bu? Dok, kalau tidak ada yang bertanya, boleh nggak ulun yang bertanya? Ini dok, ada sering kita kan ini kunjungan MKJB ke desa. Nah, sebenarnya kita masih ingin lebih pasti. Ada pertanyaan ketika suami laki-laki atau wanita yang melakukan steril, itu kan yang dipotong saluran purba, kemudian saluran spermanya. Nah, yang ditanyakan mereka itu sperma testisnya itu apakah masih memproduksi sperma? Kemudian kalau diproduksi kemana larinya sperma? Karena di jalannya sudah ditutup. Nah, itu pertanyaan yang sering Pak. Begitu juga dengan wanita kan menghasilkan sel telur Pak. Apakah masih diproduksi sel telurnya? Kemudian kalau diproduksi kemana sel telurnya? Nah, itu Pak yang kemudian sering menjadi pertanyaan. Terima kasih. Jadi begini, sel telur maupun sel sperma itu kan salurannya. Jadi ketika salurannya dipotong, ketika itu tidak dikeluarkan, dia akan otomatis diserap oleh darah di pembuluh darah yang ada di situ. Jadi pembuluh darah yang ada di testis maupun yang di sekitar tuba itu. Jadi dia tidak ada masalah dan tidak akan mempengaruhi apa-apa. Dan itu juga ada juga yang mengalir melalui pembuluh darah yang hormonnya tadi mengalir melalui pembuluh darah sehingga menghasilkan dia tetap wanita tetap seperti wanita. Ya kan? Kalau misalnya wanitanya hilang ini enggak, karena tetap ada hormon yang di dalam aliran darah. Seperti juga laki-laki, dia tetap jantan walaupun dipotongnya. Nah, jadi tidak ada masalah. Mengalir pembuluh darah dan proses penyerapan sel-sel di tubuh kan seperti biasa di oleh tubuh kita. Seperti halnya darah yang tubuh kita banyak pun kemana membuangnya kan juga setiap hari. Jadi mengalirnya akhirnya semua berujung yang tidak berguna dibuang lewat ginjal, ya kan, sampai yang bagus diserap lagi di tubuh, sama seperti itu prosesnya, tidak ada masalah. Juga yang paling diinginkan apakah nafsu seksualnya berkurang? Tidak, karena tadi hormonnya tetap ada di dalam tubuh kita. Seperti itu. Ya, terima kasih dok. Berarti pada intinya diserap dulu dokter. Ini kalau kemarin itu ada membungkuk aja. Takutnya Pak, takutnya dok membungkuk sebenarnya. Yang di potong itu kan aneh ya, saluran sperma. Jadi dalam ketika seorang laki-laki yang tidak gini ya, yang tidak dipotong tadi, tidak dipopi. Ketika seorang laki-laki itu mengeluarkan sperma itu terdiri dari cairan yang dikeluarkan olehnya. Nah, sperma ya, terdiri dari cairan yang dikeluarkan oleh vesicula seminalis namanya. Ini yang memproduksi cairan, sini ada protein macam-macam juga. Sama spermatozoa. Sperma itu terdiri dari cairan vesicula seminalis dan spermatozoa. Spermatozoa tadi yang kayak biru-biru tadi kalau dilihat di mikroskop, lalu bercampur di sini. Nah, ini dikeluarkan dalam bentuk sperma yang dipancarkan oleh laki-laki itu. Ketika ini dipotong, yang spermatozoanya aja tidak keluar, yang cairan yang dikeluarkan tetap seperti biasa, mengeluarkan cairan seperti biasa ketika hubungan suami istri atau orgasme. Berarti tetap keluar dok Pak. Jadi kan ada baku atau apa kan ada.
Niatnya juga harus benar, makanya tadi keluarganya harus support nih kan syaratnya. Harmonis tadi kan, keluarga yang harmonis. Syarat MUE mana tadi yang keluarga harmonis ini kan niatnya lain, maksudnya niatnya supaya kalau niatnya supaya jangan hamil aja mana. Ya lalu tuh ada harmonis sekarangnya keluarga. Apakah ada pertanyaan lagi untuk Dr. Rusman tentang materi kita hari ini? Kalau tidak ada, karena jam sudah menunjukkan jam 11.25, mungkin untuk sesi tanya jawab kita tutup. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Milam yang sudah bersedia hadir pada hari ini menjadi narasumber tentang menyampaikan materi kontrasepsi jangka panjang. Semoga ilmu yang telah disampaikan Bapak bisa bermanfaat untuk kitanya ke depan. Mungkin untuk para ibu-ibu bisa menyampaikan atau ada yang berminat menggunakan KJP tadi seperti yang sudah disampaikan kepada Bapak. Hadirin yang berbahagia, sampai kita pada waktu acara penutup. Demikian rangkaian acara kita pada hari ini, sosialisasi peningkatan kesehatan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya dan segala perhatian. Saya pribadi selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.